A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, ridhonya, kasih sayangnya untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur, berbaik sangka kepada Rabb kita, karena keduanya akan menghadirkan ridhonya Allah ya. Dalam hidup kita cuma butuh satu, ridhonya Allah, udah itu aja. Kita ngejar berbagai amalan, apa yang kita cari? Ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, enak hidup kita. Alhamdulillah hari ini Allah ridhoi saya masuk di sesi Q&A. Ada satu buah pertanyaan yang cukup menarik saya mau bahas di sini. Barangkali saja panjenengan juga mungkin pernah mengalami seperti ini. Tapi mungkin ini konteksnya beda karena saya baru tahu juga ada istilah seperti ini ya, tentang arisan. Banyak sekali sahabat winner yang bertanya mengenai arisan. Umi, arisan itu riba apa enggak gitu. Saya sudah beberapa kali menjelaskan. Dan kali ini ada arisan yang cukup unik kalau menurut saya, karena saya belum pernah mendengar istilah ini ya, dari Dinun Nadifa. Umi, bagaimana hukumnya arisan indeks? Apakah riba? Saya tanya, saya kan nggak tahu, makanya saya tanya. Arisan indeks itu gimana ya Mbak? Saya jawab. Saya tanya begitu, terus beliau jawab, yang dapatnya nomor 1 bayar paling banyak, terus nomor 2 bayar lebih kecil, terus bayar turun gitu ya. Ini beliau jelasin lagi. Misal arisan dapat 5 juta, semua dapat 5 juta, tapi bayarnya beda-beda. Yang nomor 1 bayarnya lebih mahal. Misal nomor 1 bayar 250, dapat 5 juta. Nomor 2 bayarnya 225, dapatnya 5 juta juga. Nomor 3 bayarnya 200, dapat 5 juta juga, sampai begitu seterusnya. Nah, ini menarik kita bahas. Karena di channel saya memang menggembar-gemborkan untuk hijrah dari riba. Jangan sampai kita memakan harta haram, yaitu riba ya. Transaksi uang dengan uang. Nah, ini kan arisan itu kan uang dengan uang. Transaksi uang dengan uang ada tambahannya itu riba. Ada nilai tambahnya itu riba. Nah, gitu. Berarti ini apa? Ini riba. Karena gitu kan, dalam transaksi arisan ini ada yang dapat bayarnya sedikit, dapatnya banyak, berarti dia memakan riba. Ada yang dia bayarnya lebih, berarti dia memberi nilai riba, memberi tambahan riba. Sama aja.
Yang memakan riba, si pemberi riba, pencatatnya, semua itu dihukumi riba, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa bisa ini riba? Karena gini, katakanlah si A dapat duluan, dia bayarnya lebih dari 5 juta kalau ditotal selama 10 bulan. Yang ujung si Z bayarnya nggak sampai 5 juta, tapi dia dapat 5 juta. Kenapa dia bayarnya nggak sampai 5 juta? Karena dia mau dikasih di belakang, gitu kan. Artinya apa? Artinya yang dapat pertama memberi riba, yang dapat terakhir, yang dapat kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya memakan riba, gitu kan. Yang paling sengsara siapa? Yang paling sengsara yang pertama. Udahlah dia kena dosa riba, dia pula ini ngasihnya lebih, gitu kan. Nah, ini kayak gini tuh riba. Transaksi uang dengan uang riba. Nah, bedanya kalau dengan arisan biasa, ya. Arisan biasa kalau saya sendiri, saya setuju dengan Ustadz Khalid Basalamah. Beliau tidak sarankan karena apa? Jangan buka pintu utang. Memang arisan biasa yang normalnya saja itu, yang nggak pakai aturan-aturan seperti itu, memang nggak riba. Karena apa? Ada 10 orang, si A sampai si Z misalnya, dia bayarnya 100, 10 orang misalnya ya. Dapatnya 1 juta. Ya sama aja dia kayak nabung. Yang pertama kayak meminjam, yang terakhir kayak menabung. Tapi nggak ada nilai tambahan apapun, nggak ada potongan apapun. Memang tidak riba. Tetapi kemudian membuka pintu utang bagi yang pertama, gitu loh. Sebaiknya kalau tidak ada utang, jangan membuka pintu utang. Nah, karena apa? Karena nanti takutnya dikhawatirkan kalau ternyata di kemudian hari kehidupan kita tidak stabil, kita harus membayarnya, ya ada kewajiban-kewajiban yang harus kita bayarkan. Terus kita tidak ada uang, setan akan masuk ke situ dan membisikkan kita untuk nyemplung ke dalam dosa riba. Itulah yang disampaikan Ustadz Khalid Basalamah, kenapa jangan membuka pintu utang. Kalau tidak ada utang ya udah jangan buka pintu utang. Makanya arisan-arisan itu sebaiknya tidak usah. Ya karena tadi itu membuka pintu utang, apalagi arisan yang ada unsur ribanya jangan. Ya seperti ini jangan. Jadi bagus sekali ini pertanyaannya karena saya anggap beliau peduli. Kita kalau yang betul-betul hati-hati memakan harta halal haram, nah harus hati-hati. Ini halal nggak? Ini haram nggak? Gitu. Karena kalau masuk ke dalam tubuh kita makanan-makanan haram, nanti akan menjadi penghalang doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disampaikan Rasulullah. Mau nangis darah sekalipun kalau kita masih memakan makanan haram, doa-doa kita tertolak, gitu ya. Jadi naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita nyemplung ke dalam dosa riba. Itu jelas-jelas riba. Ada juga yang bertanya, Umi kalau Shopee Pay Later sekali bayar itu kan nggak kena bunga gitu kan, itu riba nggak? Prinsipnya kalau transaksi keuangan seperti itu, di mana dia ada nilai tambah, pasti itu adalah riba. Misalnya kalau Shopee Pay Later ya, kalau yang saya lihat bayar 3 kali atau 6 kali itu pasti kena bunga. Nah bunga walaupun kecil bunganya Rp1 sekalipun, kalau itu nilai tambah itu riba. Tapi bedakan gini, kalau misalnya itu ini Umi, kayak misalnya bank, saya kan diwajibkan kantor terima payrollnya lewat bank BCA misalnya, katakanlah kayak saya ya. Kan ada bunga Umi, terus itu kan ada biaya ini admin Umi setiap bulan. Nah gini, bunga yang jelas itu bunga riba, jangan ambil. Gitu, jangan ambil. Tapi bunganya itu biasanya paling berapa rupiah sih? Kadang Rp100, kadang Rp200 gitu. Jangan ambil. Kalau jenengan misalnya tarik 100.000, Rp200-nya keluarkan. Jenengan mau buang mau apa terserah, keluarkan. Jangan juga dimasukkan ke kotak masjid, jangan. Keluarkan, buang. Terus gimana dengan biaya admin Umi gitu kan? Nah, admin itu adalah biaya jasa. Pihak perbankan itu menjual jasa. Jasa apa? Jasa menyimpan uangnya jenengan. Karena uangnya jenengan kalau disimpan di dompet takut dicopet, disimpan di rumah takut dimaling, makanya disimpan di bank. Nah, itu ada jasa, upah. Kita mengupah mereka untuk menyimpan uang kita. Contoh kalau misalnya di zaman Rasulullah dulu ada upah untuk petunjuk jalan. Nah, misalnya mau ke Madinah nggak tahu jalan, terus bayar jasa penunjuk jalan. Ada dulu seperti itu.
Nah itu boleh, dari zaman Rasulullah pun biaya jasa gitu ada gitu. Nah itu untuk biaya perbankan itu yang admin tadi itu biaya jasa mereka. Karena apa? Mereka bekerja untuk kita, menyimpan uang kita supaya aman, itu butuh diupah. Nah itu nggak apa-apa. Saya pernah dengar ini ceramah ini oleh Ustadz Abdul Somad. Kalau salah boleh dikoreksi. Tapi kalau bunga itu memang haram, nggak boleh, jangan. Pinjaman perbankan jelasnya itu haram karena ada bunganya, karena mereka ngambil keuntungannya dari situ. Tapi bedakan ya, mereka itu sumber penghasilannya. Kalau perbankan tuh ada yang jualan produk riba, ada juga jualan jasa mereka. Yang jualan jasa ya betul halal, cuma kan dicampur dengan yang haram tadi itu sama mereka. Nah kalau kita bayar biaya admin ya itu memang ini kita membayar kewajiban kita karena kita memakai jasanya mereka. Jasa-jasa kartu ATM itu kan, ya kan? Jasa-jasa mesin ATM itu kan misalnya mesin ATM ditanam di SPBU. Nah, dia kan sewa tempatnya SPBU itu. Gitu. Nah, siapa yang bayar? Perbankan dapat uang dari mana? Dapat dari kita, yaitu tadi biaya admin tadi itu. Nah, yang tidak boleh itu adalah bunganya. Bunganya itu kita tidak boleh makan, gitu ya. Saya rasa sampai di sini dulu Q&A kali ini, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Jika ada kritik, saran, masukan, atau koreksi, silahkan disampaikan di kolom komentar dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan bahasa-bahasa yang santun. Karena semua yang kita ucapkan akan dimintai pertanggungjawaban kelak di yaumil akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.